Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah Matematika Teknik. Kali ini akan melanjutkan bahasan tentang persamaan diferensial linear orde 2. Pada video sebelumnya kita membahas tentang sistem pegas. Di contoh soal sebelumnya kita mendapatkan sebuah solusi khusus pada model pegas yang di sini terlihat berosilasi, yang artinya bahwa pegas tersebut akan terus berayun ke atas ke bawah tanpa henti. Pada kenyataannya tentu hal ini tidak bisa terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu misalnya adalah faktor redaman terhadap antara pegas dan udara yang menyebabkan lambat laun, walaupun mungkin waktunya sangat lama, pegas tersebut akan terdiam dan kembali ke posisi stabilnya. Nah, di sini kita akan membahas suatu sistem pegas yang sebelumnya telah kita bahas, namun pada sistem tersebut terjadi redaman atau dikatakan sebagai persamaan diferensial sistem teredam. Nah, pada persamaan sebelumnya, yaitu pada sistem pegas, tertulis bahwa My double aksen sama dengan minus Ky, yaitu bahwa massa dan percepatan akan sebanding dengan konstanta pegas dan juga perpindahan atau simpangan yang diberikan kepada pegas tersebut. Nah, di sini kita akan berikan suatu gaya lagi yang besarnya adalah C Y aksen. Artinya gaya redaman tersebut berbanding lurus dengan kecepatan pegas bergerak dengan suatu konstanta C. Sehingga persamaannya menjadi My double aksen ditambah Cy aksen ditambah Ky sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan bantu, maka kita dapatkan rumus dan ini dibagi dengan M, R kuadrat ditambah C per M kali R ditambah K per M sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan solusi akar-akarnya, sebut saja minus alfa plus minus beta, R1 R2 dengan alfa adalah C per 2M dan beta sama dengan 1 per 2M dibagi C kuadrat min 4MK. Ini adalah turunan dari persamaan ABC untuk mencari solusi akar kuadrat. Nah, solusi akar kuadrat seperti yang sudah dibahas sebelumnya memiliki tiga jenis atau tiga kasus solusi. Yang pertama adalah jika C kuadrat lebih besar dari 4MK, artinya yang berada pada akar atau yang di dalam akar itu nilainya adalah positif, maka solusi akarnya terdapat dua akar real. Dan ini nanti sifat redamannya adalah overdamp. Overdamp artinya adalah teredam secara kuat atau over. Nah, kasus kedua adalah jika C2 sama dengan 4MK atau yang berada di dalam akar pada pesanan beta itu bernilai 0. Artinya beta sama dengan 0 sehingga solusinya adalah akar kembar atau memiliki solusi yang sama antara R1 dengan R2. Sifat redamannya adalah critical damp. Critical damp adalah redaman yang tidak sekuat overdamp tapi juga lebih kuat dari sifat berikutnya. Jadi kira-kira di tengah-tengah redamannya tersebut. Sedangkan kasus ketiga terjadi jika C kuadrat kurang dari 4MK atau nilai yang berada dalam kurung ini nilainya adalah negatif, sehingga nanti akarnya adalah akar kompleks dan sifatnya adalah underdamp. Underdamp artinya redamannya itu kurang. Nanti kita akan melihat contoh dan juga bentuk dari grafiknya. Nah, kasus 1 untuk overdamp, solusi yang ditawarkan karena kita sudah mengetahui misalnya atau menghitung nilai alfa dan betanya, maka solusi umumnya YT sama dengan C1E pangkat min alfa min beta kali T ditambah C2E min alfa ditambah B beta kali T. Ini sebenarnya di penulisannya digunakan menggunakan bentuk yang ini. Sebenarnya kalau kita menggunakan bentuk pada video sebelumnya yang R1 C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T itu pun tidak masalah, sama saja.
dari sini, dari persamaan ini, kita bisa melihat bahwa kalau T-nya itu tak hingga atau sangat besar, anggap aja waktunya mungkin udah 1 jam, 10 jam, dan seterusnya, yaitu relatif sangat besar, dan menuju tak hingga, maka nilai ini E pangkat minus tak hingga itu mendekati 0. Begitu juga dengan yang ini. Artinya, pada saat T menuju tak hingga, YT akan menuju 0, artinya akan berhenti, tidak terosilasi terus-menerus, dan menuju ke setimbangan atau static equilibrium. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, dikatakan overdamp karena grafik redamannya itu dia menurun dengan sangat cepat menuju 0. Jadi seperti ini, bisa seperti ini atau ini. Jadi ini tergantung dari kalau terdapat kecepatan awal yang diberikan oleh bandul tersebut. Jika tidak atau zero, maka bentuknya akan seperti ini misalnya. Kalau kecepatannya adalah positif, berarti dia akan naik secara kelas dulu simpangannya, baru dia akan kemudian menuju 0 dan seterusnya. Nah, ini untuk overdamp. Sedangkan untuk critical damp, maaf ini salah, ada typo, silakan nanti diperbaiki. Untuk critical damp yang artinya tadi betanya itu akan sama dengan 0, maka YT-nya sama dengan C1 ditambah C2T E pangkat min alfa T. Nah, di sini karena akar kembar, kemarin kita sudah membahas di sini sehingga keluar variabel, dalam hal ini karena variabelnya waktu adalah variabel T. Nah, di sini peredamannya lebih lambat, tidak langsung serta-merta menuju 0. Tapi tetap kita bisa melihat bahwa saat T menuju tak hingga, di sini YT pun akan menuju 0 atau menuju kesetimbangannya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya dia velocity-nya negatif, dia akan turun menuju 0 teredam tapi tidak secepat overdamp. Sini. Nah, ini jika diberi variasi kecepatan awal, ya aksen 0-nya sama dengan berapa? Tidak 0 artinya. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah kasus ketiga underdamp. Nah, di sini betanya itu akan bernilai I omega. Di sini ya I omega yang artinya adalah dia bilangan imajiner. Nah, itu ini juga kemarin kita sudah menuliskan bagaimana melakukan solusi akar kompleks dicontohkan. Nah, ini juga sebenarnya sama, hanya berbeda bentuknya saja. Nanti akar-akarnya adalah minus alfa plus minus I omega seperti ini. Nah, dengan alfanya tadi adalah C per 2M. Perhitungannya sebenarnya sama, hanya ini memperlihatkan bentuk yang berbeda saja. Oke, jadi solusi khususnya adalah E pangkat min alfa T dalam kurung A cos omega T ditambah B sin omega T. Atau bisa juga dituliskan YT sama dengan C E min alfa T cos omega T min delta. Jadi ada dua bentuk, ini tergantung yang kebutuhan yang mana. Kalau untuk melihat grafiknya itu lebih mudah melihat yang YT. Tapi kalau untuk perhitungan sepertinya yang atas ini lebih mudah. Nah, jadi tergantung aja lebih suka menggunakan yang mana, keduanya termasuk solusi yang benar. Nah, C-nya sendiri di sini sudah dijelaskan kemarin adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan delta itu sama dengan B per A di sini. Frekuensinya F sama dengan omega per 2pi. Semakin kecil C, semakin besar frekuensinya. Untuk C sama dengan 0, kita dapatkan bahwa omega 0 sama dengan K per M atau disebut sebagai osilasi harmonik. C ini bukan C yang konstanta ini ya, tapi ini adalah redamannya. Itu. Jadi yang di awal yang ini, yang C ini, C kuadrat. Jadi itu adalah konstanta redaman. Oke, nah kira-kira bentuknya adalah dia seolah-olah berosilasi seperti gambar tanpa redaman, tapi lama-lama dia akan semakin kecil. Nah, dengan faktor ini, nah redamannya itu adalah C E min alfa T yang ini. Jadi ini adalah
faktor dari kosinusnya atau harmonisasinya, dan ini adalah faktor redamannya. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, contoh soal. Pada kasus sistem pegas yang sebelumnya, pada video sebelumnya, dengan W sama dengan 98 Newton dan terjadi perenggangan 1,09 meter dengan Y0 sama dengan 0,16. Ini 0,16 itu adalah 0,16 meter. Jadi pada saat diberi beban, si pegas merenggang sejauh 1,09 meter. Lalu setelah pada keadaan seimbang, static equilibrium, kita tarik pegas dengan beban tersebut sejauh 16 cm atau 0,16 meter dan kita lepaskan tanpa kecepatan awal, artinya kita tidak mendorong ke atas ataupun mendorong ke bawah. Jadi setelah ditarik 16 cm atau 0,16 meter, kita lepaskan. Nah, di sini ada redaman dengan konstanta redamannya. Kita menggunakan 3 kasus yang tadi. Kasus pertama, C-nya adalah 100 kg per detik. Kasus kedua, C-nya adalah 60 kg per detik. Dan kasus ketiga, C-nya sama dengan 10 kg per detik. Tentukan masing-masing solusi dari ketiga kasus tersebut. Oke, kita lihat bahwa untuk kasus 1, nah jadi persamaannya langsung dimasukkan dari persamaan yang atas. MY double aksen ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan 0, atau kalau ya itu bentuknya ya, MY double aksen ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan 0. Nanti bisa dilihat kembali ke atas. Y0-nya adalah 0,16 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0 karena kita tidak memberikan kecepatan awal tadi, langsung dilepaskan. Kita ubah persamaan pertama yang ini dengan menggunakan persamaan bantu. Jadi 10R kuadrat ditambah 100R ditambah 90 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, yaitu 10, R ditambah 9, R ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan solusi umumnya R1 sama dengan minus 9 dan R2 sama dengan minus 1. Atau solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat min 9T ditambah C2E pangkat min T. Ini terbalik antara misalnya min 9 dengan min 1-nya ini terbalik, tidak masalah. Nah, solusi khususnya adalah di sini kita masukkan dulu untuk Y 0 atau T sama dengan 0 kita masukkan. Nanti kita dapatkan berarti C1 ditambah C2 sama dengan 0,16. Lalu kita turunkan berikutnya Y aksennya berapa. Ini nilainya harus 0. Nah, setelah didapatkan ternyata C1 adalah minus 0,02 dan C2 sama dengan 0,18. Ini adalah solusi khusus dari soal untuk kasus 1. Di sini tidak ada grafiknya ya. Oke, nanti sepertinya. Oke, untuk kasus 2 yang berubah adalah C-nya menjadi 60 kg per detik di sini. Nah, jadi kita keadaan yang lainnya tetap sama. Nah, kita tinggal gunakan persamaan bantu menjadi seperti ini, 10R kuadrat ditambah 60R ditambah 90 sama dengan 0. Dan kita faktorkan yaitu 10R plus 3 kuadrat sama dengan 0. Artinya R12 nilainya adalah minus 3. Maka solusi umumnya kita mendapatkan bentuk yang ini. Y sama dengan C1 ditambah C2T E pangkat min 3T. Lalu kita substitusikan untuk T sama dengan 0, maka Y harus bernilai 0,16. Artinya kalau T-nya 0, ini jadi E pangkat 01, C2 kali 0 tetap 0, sehingga C1 nilainya adalah 0,16. Berikutnya kita turunkan Y aksen dan nanti kita dapatkan disubstitusikan dan kita dapatkan C2 adalah 0,48. Nah, jadi kita dapatkan solusi khususnya seperti itu. Nah, untuk kasus 3, nah ini C-nya adalah 10. C-nya 10 dan keadaan lainnya sama, sehingga persamaan bantunya adalah maaf, ini harusnya 10 bukan 60. Jadi tolong nanti diperbaiki.
Berarti 10R kuadrat ditambah 10R ditambah 90 sama dengan 0. Nah, di sini ternyata saat kita gunakan persamaan ABC, kita dapatkan bahwa dia memiliki akar kompleks karena dalam akarnya ini adalah negatif. Sehingga kita dapatkan minus 0,5 plus minus 2,96i. Alfanya adalah minus 0,5 dan betanya atau omeganya itu adalah 2,96. Sehingga dituliskan Y sama dengan E pangkat min 0,5T dikali A cos 2,96T ditambah B sin 2,96T. Di sini langsung dimasukkan untuk T sama dengan 0, maka Y0-nya adalah 0,16. Di sini langsung dimasukkan. Lalu turunannya dicari juga Y aksennya berapa, lalu T sama dengan 0 juga dituliskan. Sehingga kita dapatkan solusi khususnya adalah A 0,16 dan B 0,027, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk lainnya seperti ini. 0,16 E ini berarti adalah C-nya, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat, E pangkat min 0,5T cos omega min delta. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk kasus 1, kasus 2, kasus 3. Kita lihat grafiknya. Nah, untuk yang kasus 1 ini adalah yang ini, yang paling bawah ini. Ini kasusnya overdam, jadi dia lebih cepat turunnya karena ada faktor ini E pangkat min 9T. Artinya dia sangat cepat, lebih cepat karena ini hanya pangkat 3, pangkat min 3. Nah, artinya dia lebih cepat menuju ke 0 di sini. Nah, sedangkan kasus 2, critical dam, ini yang bagian atasnya, yang ini. Nah, dia juga menurun cukup cepat, tapi tidak secepat critical dam yang kasus pertama. Nah, sedangkan kasus 3, karena dia di sini terlihat memang redamannya lebih tinggi daripada minus 0,5T, ya, lebih tinggi daripada E pangkat minus 3T. Tapi di sini dia akan berosilasi terlebih dahulu. Sini, ini maaf, ini harusnya ada T-nya ya, omega T. Nah, 2,96T. Di sini ada T-nya 2,96T. Mohon nanti diubah. Nah, jadi dia memang turunnya cepat, tapi tidak benar-benar menuju 0 seterusnya. Jadi dia melewati 0, kembali lagi ke atas, turun lagi, dan seterusnya baru dia akan menuju 0 di ujungnya. Jadi ini berosilasi terlebih dahulu, kemudian teredam. Nah, mana kira-kira dari 3 kasus ini yang baik untuk digunakan pegas? Ya, tergantung. Ini sangat tergantung kebutuhan atau implikasinya ya. Aplikasinya di mana? Misalnya kalau kita ingin pegasnya itu berupa misalnya soft breaker. Nah, soft breaker mobil atau motor. Terus mobil dan atau motor tersebut itu melewati polisi tidur. Nah, kira-kira yang mana? Apakah dia akan bergoyang dulu, naik turun, seperti itu, jadi berayun dulu, terus lama-lama berhenti, atau dia langsung meredam, gitu. Jadi tidak akan merasakan goyangan. Nah, jadi kalau terlalu meredam pun bisa berbahaya. Tuh. Tapi kalau terlalu berayun pun itu jadi tidak nyaman orang-orang di dalamnya, kecuali kalau itu adalah odong-odong ya, mungkin kalau odong-odong lebih enaknya berayun seperti itu. Nah, ini nanti dalam sistem kendali masalah overdam, critical dam, dan juga underdam ini dipakai pada suatu istilahnya adalah respon dari sistem. Itu akan dipelajari pada mata kuliah sistem kendali. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah ketiga kasus dan juga ketiga grafiknya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang PD linear, persamaan diferensial linear non homogen order 2. Kalau sebelumnya kita membahas tentang persamaan diferensial linear yang homogen, nah di sini akan membahas persamaan diferensial linear yang non homogen.
Dikatakan non-homogen kalau pertama yang linear bentuknya seperti ini, Y aksen ditambah A, Y aksen ditambah B, Y. Nah, homogen itu Rx-nya tidak berupa 0. Tidak 0 dan mungkin dia entah konstan ataupun dia merupakan fungsi terhadap X. Nah, di sini solusinya yang ditawarkan itu sebenarnya lebih ke coba-coba. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, ada faktor pengintegralannya, ada metodenya. Nah, di sini hanya bentuknya coba-coba. Jadi coba-cobanya itu sangat bergantung pada si Rx-nya sendiri. Kalau Rx-nya itu bentuknya adalah eksponensial, maka YP yang mungkin. Artinya percobaan kita bisa saja awalnya salah, tapi kemungkinan besarnya bentuknya seperti itu. Jadi YP yang mungkin itu adalah C E pangkat alfa X. Nah, kalau dia Rx bentuknya adalah suatu bentuk aljabar linear, maka YP yang mungkinnya pun sama. Dia bentuknya aljabar dengan pangkat atau orde tertingginya itu sama. Kalau misalnya di X pangkat 3, artinya yang harus dicoba adalah X pangkat 3, X kuadrat ditambah X pangkat 1 sampai di sini yang nilainya konstanta, X pangkat 0. Jadi tidak bisa kalau misalnya bentuknya X pangkat 3, YP-nya hanya X pangkat 3 saja. Nanti kita akan melihat contohnya. Kalau dia bentuknya cos ataupun sin, maka YP-nya kemungkinan adalah cos ditambah dengan sin. Mungkin saja nanti hasilnya hanya cos saja atau sinnya saja. Tidak masalah nanti, karena kalau misalnya seperti itu, K atau M-nya nilainya adalah 0. Nah, sedangkan kalau dia gabungan antara eksponensial dan trigonometri, maka bentuknya pun adalah gabungan perkalian eksponensial dan trigonometri. Oke. Contoh soal, tentukan solusi persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y sama dengan 0,001 X kuadrat dengan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1,5. Jadi kita harus mencari solusi khususnya. Nah, pertama kita lihat Rx-nya. Ini bentuknya apa? Samakan di sini. Oh, ini bentuknya adalah yang ini, aljabar. Pangkat atau bentuk pangkat. Pangkatnya berapa? X kuadrat. Maka sorry. Oh, ini maaf tidak dijelaskan. Jadi untuk mencari solusinya yaitu ada dua. Yang pertama adalah solusi homogen, yang kedua adalah solusi khusus. Nah, untuk solusi homogen maka kita melihat Rx-nya itu sama dengan 0. Nah, saat Rx-nya sama dengan 0 berarti kita kembali pada contoh soal sebelumnya atau pada materi sebelumnya, yaitu bagaimana menentukan solusi homogen pada suatu persamaan diferensial. Di sini kita tidak akan bahas langkah-langkahnya lagi. Jadi untuk Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0, maka persamaan bantunya adalah R kuadrat ditambah R sama dengan 0. Kita dapatkan solusi homogennya adalah A cos X ditambah B sin X. Ini adalah bentuk akar kompleks dengan alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk mencari solusi khususnya kita perlu mencoba dari Rx-nya. Nah, nanti hasil dari coba-coba tersebut untuk solusi non homogennya dijumlahkan dengan hasil solusi homogen. Nah, oke, pertama karena Rx-nya bentuk pangkat 2 X kuadrat, maka solusinya pun dicoba-coba, yaitu adalah K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0, dengan K2, K1, dan K0 itu adalah nilai konstan. Lalu kita turunkan sekali. Turunannya adalah Y aksen P. Jadi ini adalah solusi khusus atau solusi partikularnya. Y aksen P sama dengan 2K2X ditambah K1. Terus Y double aksen sama dengan 2K2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi Y-nya adalah ini, dimasukkan. Dan Y double aksennya adalah yang ini, dimasukkan. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bandingkan untuk kasus yang pangkat.
seperti ini. Ini harusnya saya salah tulis lagi, ini harusnya 2K2X ya. Dari sebentar. Oh enggak, benar, ini turunkan 2. Oh ya, turunan kedua 2K2, betul. Jadi, nah kita bandingkan antara yang ada X kuadratnya, yang ada X-nya dengan yang tidak ada, antara yang kiri dengan yang kanan. Di sini yang ada X kuadrat, konstantanya adalah 0,001. Artinya di sini K2-nya pun harus sama 0,001. Nah, berikutnya yang ada X, di sebelah kanan tidak ada X. Artinya konstantanya adalah 0. Artinya di sini K1 adalah 0. Nah, berikutnya yang tidak ada X-nya di sebelah kanan pun tidak ada. Nah, di sebelah kiri ada 2K2 ditambah K0. Nah, dia juga harus bernilai 0. Karena K2-nya adalah 0,001, sehingga ini karena K2-nya adalah 0,001, maka supaya memenuhi ini, K0-nya harus minus 0,002. Sehingga kalau jumlahkan hasilnya adalah 0. Maka solusi partikularnya atau solusi khususnya adalah 0,001 X kuadrat dikurangi 0,002. Sehingga solusi persamaan diferensial ini adalah penjumlahan antara solusi homogen dengan solusi partikularnya. Nah, ini adalah solusi umumnya. Lalu untuk mencari solusi khusus, yaitu kita masukkan nilai awalnya, Y0 sama dengan 0. Berarti ini kita masukkan X-nya sama dengan 0. Cos 0 1, sin 0 adalah 0. 0,001 kali 0 kuadrat sama dengan 0, dikurangi 0,002. Maka kita dapatkan A sama dengan 0,002. Kemudian kita turunkan satu kali Y aksen ini menjadi min A sin X ditambah B cos X ditambah 0,002X. Sehingga untuk Y aksen 0 yang nilainya 1,5, maka kita dapatkan ini sin X 0, berarti sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, 0,02 dikali 0 adalah 0, sehingga kita dapatkan B sama dengan 1,5. Sehingga solusi khusus untuk persamaan diferensial tersebut adalah 0,002 cos X ditambah 1,5 sin X ditambah 0,001 X kuadrat min 0,02. Nah, kira-kira ini adalah gambarannya. Ini adalah 0,001 X kuadrat yang garis melengkung ini. Lalu ini adalah cos dan sinusnya, trigonometrinya. Jadi dia membentuk suatu nilai yang berosilasi, namun ini berosilasi namun melengkung mengikuti fungsi kuadrat dari 0,001 X kuadrat. Seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial ini, yang pertama adalah cari dulu solusi homogennya. Pada saat Rx-nya sama dengan 0, baru cari solusi partikularnya, yaitu nilai Rx dengan nilai Rx tertentu tersebut. Baru solusi umumnya adalah penjumlahan antara solusi homogen dengan solusi partikular. Oke. Nah, berikutnya di sini adalah menggunakan aturan modifikasi. Jadi sebenarnya dia masih merujuk pada aturan sebelumnya, namun sedikit dimodifikasi. Misalnya Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2,25Y sama dengan min 10E pangkat min 1,5X. Dengan nilai awal Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Aturan modifikasi ini terjadi jika antara solusi umum dengan solusi partikular memiliki bentuk yang sama. Sehingga dia harus diubah, sama seperti kasusnya kalau akar kembar. Dia harus diubah ke bentuk yang berbeda. Nah, dari persamaan diferensial tadi, kita lihat solusi homogennya terlebih dahulu. Dengan menggunakan persamaan bantu menjadi R kuadrat ditambah 3R ditambah 2,25 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan, R plus 1,5 kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan akar kembar solusinya.
yaitu R1 dan R2 sama dengan minus 1,5. Maka solusi homogennya atau YH sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan E pangkat min 1,5X. Ingat, pada solusi akar kembar, ini yang kedua atau C2 itu dikalikan dengan X. Seperti itu. Nah, ini adalah solusi homogennya. Berikutnya kita cari solusi partikularnya atau YP. Kita lihat di sini bahwa Rx-nya itu merupakan bentuk E pangkat min 1,5X. Sini ya. E pangkat min 1,5X dengan di sini adalah konstantanya adalah minus 10. Nah, karena di sini E pangkat min 1,5X itu merupakan bentuk dari solusi homogen, maka pada solusi partikular tidak boleh digunakan lagi E pangkat min 1,5X. Kita harus mencari bentuk lain yang merupakan juga solusi dari persamaan diferensial tersebut. Lalu bagaimana caranya? Konsepnya sama seperti pada saat akar kembar ini. Pada saat akar kembar kita kalikan dengan X. Orde yang lebih tinggi dari X pangkat 0 menjadi X pangkat 1. Nah, maka pada kasus ini pun sama, kita kalikan dengan X atau variabel orde lebih tinggi. Di sini C1 E pangkat min 1,5X. Artinya kita nggak boleh memakai bentuk E pangkat min 1,5X. C2 X kali E pangkat min 1,5X. Artinya bentuk X E pangkat min 1,5X juga tidak boleh digunakan lagi. Maka kita menggunakannya, YP-nya adalah X kuadrat E pangkat min 1,5X. Kenapa demikian? Karena bahwa entah itu bentuk E pangkat min 1,5X ataupun X E pangkat min 1,5X ataupun X kuadrat X pangkat 3 dan seterusnya E pangkat min 1,5X merupakan juga solusi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, jadi kita buatnya YP itu kita asumsikan adalah CX kuadrat E pangkat min 1,5X. Sehingga Y aksen P sama dengan, kita turunkan satu kali, ini sedikit ribet penurunannya. C dikali 2X min 1,5X kuadrat dikali E pangkat min 1,5X. Dan turunan keduanya Y double aksen sama dengan C 2 min 6X ditambah 2,25X kuadrat E pangkat min 1,5X. Kalau kita substitusikan ke PD tersebut di sini, karena semuanya mengandung E pangkat min 1,5X, kita bisa coret E pangkat min 1,5X-nya. Sehingga hasilnya adalah kita masukkan Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah dengan 2,25Y. Nah, ini tinggal substitusikan, agak sedikit panjang, sama dengan minus 10 karena kita hilangkan faktornya atau kita bagi dengan E pangkat min 1,5X untuk kedua sisi. Nah, dari perhitungan ini sama. Jadi kita cocokkan pertama yang X kuadrat dulu. Nah, X kuadrat ini karena di sebelah kanan tidak ada faktor X kuadrat, maka nilainya harus 0. Jadi C kali 2,25X kuadrat ditambah 3C dikurangi 3C 1,5X kuadrat ditambah 2,25C X kuadrat itu nilainya harus sama dengan 0. Atau kita bisa langsung, karena di sini cuma ada minus 10 tanpa variabel X, maka di sini bisa 2C itu sama dengan minus 10. Karena kalau kita menurunkannya benar dan mensubstitusikannya juga benar, ini pasti nilai C-nya akan sama semua. Jadi 2C di sini 2C sama dengan minus 10, maka C-nya adalah minus 5 kita dapatkan. Sehingga kita masukkan untuk YP-nya di sini substitusikan C sama dengan minus 5. Dan solusi umumnya adalah YH ditambah YP. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, untuk Y0 di sini kita lihat untuk X sama dengan 0 kita masukkan, maka C1 nilainya sama dengan 1 dan Y aksen 0 adalah C2 min 1,5C1 sama dengan 0. Ini adalah nilai awalnya. Kita dapatkan C2 sama dengan 1,5 sehingga solusi khusus yang diberikan untuk persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan 1 ditambah 1,5X min 5X kuadrat dikalikan E pangkat min 1,5X.
Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dia mengikuti fungsi kuadrat yang ini, min 5x kuadrat. Nah, kira-kira dia ke bawah, melengkung. Lalu untuk x yang lebih tinggi, dia akan mengikuti ke e pangkat min 1,5x. Jadi bentuknya eksponensial dan semakin lama akan semakin menuju ke 0. Seperti itu. Ini juga adalah bentuk teredam. Oke, nah kalau misalnya Rx-nya itu adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan seperti ini, maka kita harus mencari semua bentuknya tersebut. Jadi bentuk YP-nya itu adalah gabungan atau penjumlahan dari masing-masing Rx-nya tersebut. Oke, misal solusinya seperti ini. Nah, pertama kita cari solusi homogennya dulu pada saat yang ruas kanan atau Rx-nya ini sama dengan 0. Kita dapatkan langsung saja. Solusi homogen adalah C1E pangkat min X per 2 ditambah C2E pangkat min 3X per 2. Untuk mendapatkan YP atau solusi partikularnya, maka kita lihat bentuk X1 di sini. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk cos dan sin. Yang kedua adalah bentuk aljabar atau X pangkat. Nah, bentuk yang pertama ini kita buat seperti ini. K cos X ditambah M sin X dengan K dan M adalah konstanta. Dan bentuk kedua adalah K1X ditambah K0. Kita mengikuti bentuk aljabar. Nah, pertama kita bisa menghitungnya satu persatu. Jadi kalau misalnya pertama YP-nya dulu untuk partikular 1, nanti kita akan jumlahkan di akhir. Turunan pertamanya adalah bentuk seperti ini, dan turunan keduanya adalah bentuk seperti ini. Lalu kita substitusikan pada bagian ini. Nah, disubstitusikan. Nah, yang cos itu konstantanya berapa, yang sin konstantanya berapa, ini jadi dipercepat. Nah, kita dapatkan bentuk ini, sehingga didapatkan K sama dengan 0 dan M sama dengan 1. Itu untuk solusi partikular pertama. Nah, berikutnya kita masukkan solusi partikular kedua. Turunan pertamanya adalah 1 dan turunan keduanya adalah 0. Nah, ini juga sama. Jadi dibandingkan koefisien yang sebelah kiri bentuk X dan X pangkat 0 dengan yang sebelah kanan bentuk X dan X pangkat 0. Nah, jadi yang dibandingkan ini hanya sebagiannya saja, tidak keseluruhan. Kalau kita menggunakan partikular 1, maka yang dibandingkannya adalah yang ini. Berapa konstanta cos X-nya berapa, konstanta sin X-nya berapa. Jadi yang ini tidak perlu diikuti karena tidak ada. Sedangkan untuk partikular 2, kebalikannya hanya ini yang harus dimasukkan. Yang bagian sini tidak perlu dimasukkan. Nah, jadi ini lebih sederhana menghitungnya. Maka di sini kita dapatkan K1 sama dengan 0,12, K0 sama dengan min 0,32. Sehingga solusi umumnya adalah gabungan dari solusi homogen yang ini dan solusi partikular yang ini. Nah, lihat di sini tadi ya, karena K-nya sama dengan 0, artinya bagian yang cos ini hilang. Jadi hanya bersisa sin X. Nah, tapi tetap kita harus memasukkan untuk awal adalah kedua-duanya. Tidak bisa sinnya saja atau cosnya saja. Seperti itu. Nah, untuk solusi khususnya kita masukkan Y0. Kita dapatkan C1 ditambah C2 2,78 dan Y aksen 0 kita dapatkan demikian. Sehingga langsung saja C1 menjadi 3,1 dan C2 sama dengan 0. Sehingga solusi khususnya adalah seperti ini. Memang di sini sangat panjang proses pengerjaannya karena bentuknya pun tidak sederhana. Gitu. Intinya bahwa untuk mencari solusi persamaan diferensial linear non homogen, maka kita harus cari dulu solusi persamaan diferensial linear homogennya terlebih dahulu, baru yang partikularnya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, demikian untuk materi persamaan diferensial linear order 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.